Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rusdana Putra Persada, NIM 2451368. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII 2024. Saya akan menjelaskan tentang skrip tugas humaniora, yaitu yang berjudul Aksi Nyata Selamatkan Lingkungan Sekitar. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan urbanisasi yang pesat, pencemaran lingkungan dan pengalihan fungsi hutan sebagai tempat wisata dan perkebunan yang semakin meningkat, sehingga banyaknya tanah yang longsor. Area hijau yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem yang telah hilang sebagai akibat dari deforestasi dan perubahan fungsi hutan sebagai lahan perkebunan dan wisata. Penanaman pohon dan rehabilitasi lahan menjadi prioritas penting dalam strategi konservasi. Kegiatan penanaman pohon ini dilaksanakan di RW 15 Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Metode ini dilaksanakan di RW 15 Desa Cikole, Kecamatan Lembang. Dalam pelaksanaan penanaman pohon ini adalah dalam bentuk praktik. Program ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 326 Cikole yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat RW 15 Desa Cikole. Adapun hasil yang mendapatkan dari kegiatan ASELOLE menanam dari metode identifikasi lokasi, perencanaan, kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan dan dokumentasi. Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satunya ketidakseimbangan antara jumlah hujan dan kapasitas tanah untuk menginfiltrasi hujan yang turun masuk ke dalam matriks tanah. Kegiatan ini adalah dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah, upaya menanam pohon untuk menjaga cadangan air tanah dan mengurangi erosi tanah mendapat tanggapan positif. Partisipasi masyarakat dalam tanah dan mengurangi erosi tanah mendapatkan tanggapan positif karena pemeliharaan lingkungan, terutama dalam hal pemeliharaan hutan bakau, masih tetap diperlukan karena kemampuan pemerintah untuk itu sangat terbatas. Diharapkan bahwa pemberian bantuan bibit tanaman akan mendorong penanaman pohon serta mendorong orang untuk melakukan sesuatu secara swadaya saat menyediakan bibit tanaman. Pengelolaan sampah plastik menjadi isu penting dalam upaya menjaga keberlangsungan lingkup hidup. Upaya pengendalian sampah plastik dilakukan melalui pelatihan pembuatan ekobrik sebagai pengolahan sampah plastik kepada mitra siswa sekolah MI Al-Ikhtiar Al-Ma'rif 4 Kabupaten Sorong pada 9 Desember 2022. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah plastik dan untuk memperkenalkan konsep ekobrik sebagai salah satu solusi dalam pengolahan sampah plastik, dan penyampaian materi tentang pengenalan sampah dan lingkungan serta peranan ekobrik dalam mengatasi permasalahan sampah plastik. Hasil dari pelatihan melalui menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola sampah plastik dengan menggunakan ekobrik.
Kondisi lingkungan global dan lokal saat ini menghadapi berbagai tekanan serius: perubahan iklim, polusi udara dan air, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta masalah sampah yang menumpuk menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Di Indonesia sendiri kita merasakan dampak dari banjir, kekeringan, kualitas udara yang memburuk di beberapa kota besar, serta kerusakan ekosistem pesisir dan hutan. Menjadi krusial aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan sekitar karena beberapa alasan. Yang pertama, skala dampak. Dan yang kedua ada keberlanjutan. Ketiga ada kesejahteraan manusia. 4. Tanggung jawab moral. Contohnya sebagai bagian dari ekosistem, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan ada bentuk-bentuk aksi nyata selamatkan lingkungan sekitar. Aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari individu, komunitas, organisasi, masyarakat, hingga pemerintah dan sektor swasta. Beberapa contoh meliputi: 1. Pengurangan sampah dan pengelolaan yang bertanggung jawab, menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dan yang kedua ada konservasi air, yaitu menghemat penggunaan air di rumah dan tempat kerja, pemanen air hujan, menjaga kebersihan sumber air di sekitar. Dan yang ketiga, efisiensi energi, menggunakan lampu hemat energi, memastikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan yang keempat, penghijauan, menanam pohon di lingkungan rumah, sekolah atau tempat kerja, membuat taman kecil atau kebun, mendukung program reboisasi. Yang kelima, pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang keenam, edukasi dan kampanye, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan, mengadakan kegiatan edukasi dan pelatihan tentang pelestarian lingkungan. Dan yang ketujuh, komunitas, membentuk kelompok peduli lingkungan di tingkat RT atau RW, mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin. Dan yang kedelapan, dukungan kebijakan, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan dan menegakkan kebijakan yang pro lingkungan dan berpartisipasi dalam konsultasi publik terkait isu lingkungan, memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang peduli lingkungan. Dan yang kesembilan yaitu tantangan dalam melaksanakan aksi nyata. Meskipun penting, melaksanakan aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kurangnya kesadaran dan kepedulian. Sebagian masyarakat mungkin belum memiliki kesadaran yang tinggi. Dan dampak positif aksi nyata yaitu lingkungan menjadi bersih dan sehat, ekosistem lebih seimbang, masyarakat menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab, dan mengurangi risiko bencana ekologis seperti banjir atau tanah longsor. Dan untuk saya, harapan kedepannya, saya berharap ke depan masyarakat semakin sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivitas, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat adalah kebutuhan setiap orang, dan hanya bisa tercapai jika ada kesadaran kolektif untuk merawatnya. Sekian skrip dari saya untuk tugas humaniora. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.